Di tengah hutan kecil yang tenang, ada sebuah peti kayu mungil yang sudah lama tertinggal seorang diri. Pada suatu malam, tanpa ada yang tahu, peti kecil itu mulai bergetar lembut. Cahaya biru muncul dari celah-celahnya, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Dan terdengar suara kecil berbisik, Tolong, bebaskan aku. namun sebelum ada yang bisa terjadi, peti itu berubah menjadi batu. Dan keadaan hutan kembali menjadi sunyi dan senyap. Keesokan paginya, ada dua sahabat, Kiko dan Mimi. Kiko adalah orang yang ceria dan suka petualangan. Sementara Mimi adalah anak yang cerdas tapi sedikit penakut. Mereka suka main-main ke hutan mini untuk cari-cari hal seru seperti biasanya. Tetapi saat mereka berjalan, Mimi melihat ada dahan besar yang patah. Dan Mimi berkata, Kiko, sepertinya ini habis dilangkahi sesuatu. Kiko pun mendekat dan melihat lalu berkata, Mimi, sepertinya dahan itu mengarah ke sebuah pohon di sana. Lalu Mimi dan Kiko berjalan menuju arah pohon tersebut. Tetapi mereka berhenti dan kaget. Mereka melihat sesuatu yang aneh. Mimi mendekat ke arah pohon. Ternyata Mimi menemukan sebuah peta lusuh tergantung di pohon. Dan Mimi berkata, Kiko, lihat ada peta. Kiko pun mendekat ke arah pohon itu dan mengambil peta itu dan berkata, Mimi, sepertinya ini adalah sebuah petunjuk. Kiko dan Mimi membuka peta itu, dan ternyata peta itu menunjukkan 3 simbol besar. Simbol itu berupa bentuk, suara, dan binatang. Tulisan samar di bawahnya berkata, 3 cahaya, 1 kebenaran. Kiko pun bingung dan berkata, Ayo, kita ikuti petanya. Kiko dan Mimi berjalan mengikuti petunjuk pertama yang ada di peta. Mimi, kamu takut tidak? Tidak, Kiko. Tiba-tiba Mimi menemukan bentuk pertama. Bentuk itu adalah segitiga. Kiko dan Mimi tiba di sebuah lingkaran batu. Di tengahnya ada 3 pilar dengan bentuk yang berbeda. Lingkaran, segitiga, dan kotak. Kiko berjalan menuju ke arah setiap pilar dan memeriksa setiap bentuk pilar dengan seksama. Di tempat lain, Mimi menemukan lubang kecil di pilar seperti bentuk lingkaran dan berkata, Lihat Kiko, ini sebuah lingkaran. Kiko menyadari sesuatu lalu berkata, Sepertinya kita harus mengisi setiap pilar dengan sebuah benda yang sesuai bentuk pilarnya. Mimi, mereka pun mulai mencari benda di sekitar hutan dengan penuh semangat. Dan Mimi berkata, Kiko, aku akan mencari ke sebelah sana ya. Tiba-tiba Mimi menemukan buah bulat dan berkata, Kiko lihat, aku menemukan benda yang berbentuk bulat. Sementara di tempat lain Kiko berteriak. Mimi lihat, aku menemukan daun yang berbentuk segitiga. Dan di tempat lain Mimi pun berteriak. Lihat Kiko, aku menemukan sebuah kayu yang berbentuk kotak. Mereka pun bertemu kembali dan berlari membawa semua benda yang sudah ditemukan menuju ke pilar. Kiko pun mendekat pilar bulat dan memasukkan buah bulat ke pilar lingkaran, dan cahaya keluar dari pilar tersebut. Kemudian Mimi memasukkan daun segitiga ke pilar segitiga, dan cahaya hijau keluar dari pilar itu. Lalu Kiko memasukkan kayu yang berbentuk kotak ke pilar yang berbentuk kotak, dan cahaya kuning memancar. Kiko pun terkagum melihatnya. Terlihat ketiga pilar sedang mengeluarkan cahaya biru, seakan mengaktifkan kembali dan mulai menyala. Tanah bergetar dan cahaya biru muncul dari pusat lingkaran. Kiko dan Mimi menutup mata karena silau cahaya dan mereka pun terkagum melihatnya. Dan ternyata cahaya biru itu mengeluarkan bentuk yang sangat unik. Terlihat bentuknya seperti sebuah koin emas. Lalu kemudian Kiko mendekat ke arah koin dan mengambil koin cahaya itu. Lalu berkata, Lihatlah Mimi, koin ini indah sekali. Mimi mendekat dan melihat koin dengan kagum lalu berkata, Kiko ini
cantik banget koinnya. Mereka saling tersenyum dan menyadari bahwa telah berhasil menyelesaikan misi puzzle pertama. Kiko menunjuk peta dan berkata, Masih ada 2 lagi, Mimi. Mimi menahan napas, terlihat sedikit tegang, lalu berkata, Masih ada 2 lagi ya, Kiko? dan mereka pun berjalan dengan perasaan tegang meninggalkan lingkaran batu dan menuju teka-teki berikut. Lalu sampailah mereka di depan bukit kecil dengan mulut terowongan yang sangat gelap. Mimi pun merasa takut. Mimi pun terlihat ragu untuk masuk dan dia berkata kepada Kiko. Kiko, ini gelap sekali. Aku takut. Kiko menenangkan Mimi dengan senyum dan berkata, Tenang, Mimi. Ada aku di sini. mereka pun berjalan masuk ke dalam terowongan dengan hati-hati dan Mimi berkata, Kiko, apakah kita akan baik-baik saja? lalu terdengar suara hewan bergema dari dalam terowongan dan Mimi pun merasa sangat ketakutan. Kiko tersenyum mencoba menenangkan Mimi dan berkata, Tenang, Mimi. Itu hanya suara hewan kok. dan mereka sangat terkejut ketika melihat banyak sekali ukiran hewan yang berada di dinding terowongan. Kiko mendekat ukiran dan Kiko menyentuh ukiran burung dan ternyata ukiran itu mengeluarkan cahaya yang lembut dan bergetar lembut. Sementara Mimi mendekat ke ukiran dan Mimi melihat simbol kambing menyala saat suara embek terdengar. Mimi pun mulai paham dan berkata kepada Kiko, Kiko, aku tahu sekarang. Kita harus mencocokkan suara dengan simbolnya. suara burung terdengar lagi dari dalam lorong sebelah kanan. Kiko berjalan mendekat ke lorong kanan untuk memastikan suaranya dan ia berkata, Ini suaranya Mimi. Dari sini kayaknya. Mimi mengangguk ragu-ragu dan berkata, Kalau kita salah gimana, Kiko? Kiko memberi isyarat agar Mimi tetap ikut di belakangnya. Ikuti aku dari belakang ya, Mimi. Ucap Kiko. Mereka berjalan dengan hati-hati menyusuri lorong kanan. Tampak wajah Mimi sangat ketakutan. Terdengar suara burung semakin keras dari lorong-lorong terowongan itu. Tiba-tiba dinding menyala dan menampilkan simbol burung, lalu mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Kiko mendekat ke arah dinding dan menyentuh simbol burung tersebut untuk mengaktifkan puzzle suara. Suara burung yang sangat keras benar-benar memicu cahaya, dan cahaya terfokus ke simbol. Dan cahaya itu sangat terang menyelimuti terowongan. Kemudian cahaya itu berputar seperti bumi dan membentuk sesuatu di udara. Kiko mulai mendekati bola yang bercahaya itu. Cahaya itu seakan mulai membentuk sebuah koin. Lalu Mimi ikut mendekat ke arah cahaya itu sambil menahan nafas dan berkata, Kiko, ini makin terang. bola cahaya itu perlahan-lahan membentuk sebuah koin emas. Lalu Kiko memperhatikan ukiran hewan lain yang berada di dinding belakang. Kemudian ia berjalan pergi. Di sisi lain, Mimi melihat ada ukiran kambing dan mendekat, lalu menunjuk simbol kambing itu. Dan suara kambing mulai terdengar samar dari balik lorong. Ayo, Mimi. Kita cek ke arah sebelah lorong kiri. Mereka berjalan dengan pelan-pelan menuju lorong kiri yang lebih gelap itu, dan Mimi ikut berjalan di samping Kiko. Tiba-tiba terdengar suara getaran yang berasal dari simbol kambing yang berada di sisi dinding kiri. Kiko pun mendekat ke simbol kambing itu dan mencoba menyentuh simbol kambing tersebut agar simbol kambing itu aktif kembali. Simbol kambing itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang ketika disentuh oleh Kiko. Wah, Kiko, jadi nyala semuanya. Ucap Mimi dengan perasaan kaget dan terkejut. Cahaya dari simbol kambing bergerak menuju bola cahaya koin, dan cahaya itu bersatu untuk membentuk sebuah koin. Koin itu hampir terlihat lengkap. Kiko perlahan mendekat dan menatap koin yang hampir sempurna dan berkata, Wah, sedikit lagi hampir jadi sempurna, Mimi. Mimi menarik napas lega dan berkata, Wah, lega banget rasanya, Kiko. Sebentar lagi misi kita selesai di terowongan ini.
Lalu terdengar suara simbol monyet di dinding belakang bergetar dengan pelan. Kiko dan Mimi menoleh bersama dengan wajah yang kaget dan Mimi berkata, Suara apa itu, Kiko? suara monyet terdengar bergema lebih keras dari atas lorong. Suara itu memenuhi semua ruangan yang ada di dalam terowongan ini. Kiko menunjuk ke atas lalu berkata, Mimi, aku yakin jalur yang terakhir ada di atas sana. Ayo kita ke sana, Mimi. Kiko dan Mimi mendekati dinding dan melihat ke atas, dan mereka memperhatikan bagian atas dinding, seakan mereka sedang memikirkan bagaimana bisa naik ke atas. Mimi terlihat cemas melihat jalur ke atas yang sangat curam lalu berkata, Tinggi banget ya, Kiko. Bagaimana kita bisa ke atas? Kiko memberi semangat sambil tersenyum lalu berkata, Pelan-pelan saja, Mimi. Kita pasti bisa sampai ke atas. mereka mulai memanjat batu-batu menuju celah atas. Suara monyet semakin terdengar sangat jelas dari arah atas. Mereka mencapai bagian kecil dengan simbol monyet di dinding. Simbol monyet semakin jelas cahayanya. Dengan perasaan yang sedikit takut, Mimi pelan-pelan berjalan mendekati simbol monyet dan mencoba menyentuh dinding. Lalu dengan percaya diri, Mimi mendekat dan menyentuh simbol monyet itu. Simbol monyet itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Simbol monyet memancarkan cahaya yang sangat kuat. Cahaya itu seperti memancar sangat jauh. Cahaya itu mengalir ke koin emas, dan koin emas itu sudah terlihat semakin sempurna. Koin emas kedua akhirnya lengkap dan sempurna. Koin ini melayang di udara. Lalu Kiko mendekat dan mengambil koin emas kedua dengan bahagia dan berkata, Mimi, akhirnya kita bisa mendapatkan koin ini. dengan perasaan bahagia, Mimi melompat kecil kegirangan dan berkata, Akhirnya, kita berhasil, Kiko. dengan perasaan bangga dan terkagum-kagum, Kiko dan Mimi menatap koin emas kedua yang bersinar kuat dan menyala secara sempurna. Tiba-tiba lantai bergetar pelan dan terowongan terasa ingin runtuh. Batu-batu berjatuhan dan keadaan mulai tidak baik-baik saja. Mimi terkejut dan panik lalu memegang tangan Kiko dan berkata, Kiko, apa yang terjadi? Aku sangat takut sekali. Kiko berusaha menenangkan Mimi dan tidak panik. Lalu Kiko berkata, Tenang, Mimi. Kita akan keluar dari sini. batu-batu mulai retak dan celah cahaya terbuka di bawah mereka. Cahaya itu mengeluarkan percikan air seakan-akan lantai ini akan terbelah dan terbuka. Dengan percaya diri, Kiko menarik tangan Mimi. Mimi dengan rasa takut memegang tangan Kiko dan mereka melompat turun. Lalu mereka jatuh ke terowongan cahaya yang lembut. Mimi bertanya kepada Kiko, Kiko, cahaya ini akan membawa kita kemana? Tenang, Mimi. Kita akan pergi ke tempat yang aman. ucap Kiko. Kiko dan Mimi meluncur dalam terowongan cahaya yang semakin terang. Kiko, kenapa ini terang sekali? Pegangan yang kuat, Mimi. Sebentar lagi kita sampai. Aku melihat sesuatu di depan sana. Mereka keluar dari terowongan cahaya dan mendarat di rumput yang lembut. Kita ada di mana, Kiko? Apa yang akan terjadi? Ucap Mimi. Mimi memeriksa sekeliling hutan dan Mimi merasa takjub melihat keindahan hutan yang sangat hijau ini. Kiko berdiri sambil mengepalkan koin cahaya kedua lalu berkata, Kayaknya kita makin dekat sama rahasia peti itu, Mimi. daun-daun sekitar bergerak pelan seolah-olah ada sesuatu yang akan mendekat ke arah Kiko dan Mimi. Dengan perasaan takut tetapi penasaran, Mimi mendekati semak-semak itu dan berkata, Kiko, itu suara apa? Kiko berdiri dengan sigap untuk melindungi Mimi. Dengan wajah yang percaya diri, Kiko menatap ke arah suara itu. Sosok kecil bercahaya muncul dari semak-semak. Ternyata seekor rubah berjalan mendekati mereka. Ternyata rubah itu berubah menjadi peri kecil. Dengan suara yang merdu, peri itu berkata, Terima kasih, kalian sudah dekat. Kiko dan Mimi menatap peri kecil yang berada di atas, lalu peri memberikan efek sayap kepada mereka supaya mereka semangat untuk melanjutkan misinya. Peri terbang lebih dekat kepada mereka dan berkata, Kalian telah menemukan 2 koin cahaya.
Mimi terlihat bingung lalu bertanya. Terus apa yang harus kita lakukan, Peri? Masih ada satu koin lagi. Koin cahaya inti. Kiko maju selangkah dengan penuh semangat lalu menjawab. Koin itu di mana? Kami siap bantu. Di dalam hutan itu, tersembunyi ruang cahaya terakhir. Mimi terlihat takut dan menatap hutan yang sangat gelap itu. Kiko, apakah kita yakin ingin ke sana? Ucap Mimi dengan perasaan takut. Kiko menepuk bahu Mimi memberi semangat. Tenang Mimi, kita akan selalu bersama. Menyelesaikan misi ini, aku akan menjagamu. Lalu peri itu terbang membentuk jalur cahaya sebagai petunjuk jalan menuju masuk ke dalam hutan. Kiko dan Mimi mulai berjalan perlahan mengikuti jalur menuju hutan yang gelap itu. Mimi merasa takut dan cemas. Hutan mulai gelap saat mereka memasuki bagian yang lebih dalam. Peri terbang di depan mereka menjadi lampu jalan bagi mereka. Mereka berjalan mengikuti arah peri. Mimi merasa sangat takut dan memegang lengan Kiko. Lalu terdengar suara aneh dan mereka berhenti dan saling menatap. Peri berhenti tiba-tiba seakan-akan di depan sana akan terjadi sesuatu. Lalu Kiko bertanya kepada peri. Peri, kenapa berhenti? Ada apa? Apa yang terjadi? Kita hampir sampai. Gerbang cahaya tersembunyi ada di depan. Akar-akar pohon mulai bergerak pelan di tanah, dan akar-akar itu mengeluarkan cahaya yang lembut seakan-akan ada sesuatu di depan sana. Mimi dengan wajah yang takut tetap berjalan dengan pelan dan memegang tangan Kiko lebih erat. Peri mengeluarkan cahaya kecil dari tangannya seakan-akan ingin membuka sesuatu. Tiba-tiba gerbang cahaya muncul di antara dua pohon besar itu. Dengan perasaan gugup dan takut, Kiko dan Mimi berjalan mendekati gerbang cahaya yang baru terbuka. Peri sudah berada di depan gerbang dan terbang dengan pelan-pelan. Cahaya yang indah dan terang menyelimuti pintu gerbang, lalu Peri berkata, Di dalam, kalian akan melihat banyak bayangan diri kalian sendiri. Jangan percaya semuanya. Mimi yang memiliki rasa takut yang tinggi semakin gugup mendengar kata bayangan. Kiko, aku takut. Ucap Mimi. Tenang Mimi, kan ada aku. Lalu Peri membuka jalan, portal berputar dengan kuat. Cahaya yang bersinar terang seakan menyuruh mereka segera masuk. Tidak lama dengan percaya diri, Kiko dan Mimi dengan bergandengan tangan melangkah masuk ke dalam portal. Lalu mereka muncul di sebuah ruangan luas. Ruangan itu penuh dengan cermin raksasa. Mereka pun panik melihat semua ini. Bayangan Kiko muncul di salah satu cermin, tapi bayangan itu bergerak lebih dulu. Mimi berteriak kecil saat bayangan Kiko di cermin tersenyum sendiri, dan ia berkata, Kiko, itu bukan bayangan kamu. Kiko terpaku menatap cermin, di mana cermin menunjukkan dirinya yang berbeda. Mimi ketakutan memegang tangan Kiko lalu berkata, Kiko itu apa? Seram sekali. Peri muncul dengan cahaya yang lebih kuat daripada sebelum. Peri menatap Kiko dan Mimi seakan-akan ingin mengucapkan sesuatu. Kiko, Mimi, itu bukan bayangan, tetapi itu adalah ujian. Kalian harus bisa melewatinya. Kiko menelan ludah tapi mencoba terlihat berani dan yakin bahwa mereka pasti bisa melewati semua ini. Satu cermin mengeluarkan cahaya, lalu retak dan membuka ruangan lain. Di balik cermin terlihat jalan setapak, seperti menuju ruangan lain. Mimi ingin mundur, tetapi Kiko menahan Mimi dan berkata, Tenang Mimi, kita bisa melewati misi ini secepatnya. Dengan percaya diri, mereka berdua berjalan masuk ke dalam jalan cahaya, dengan Peri memimpin di depan. Jalan cahaya itu mulai melengkung naik. Kiko dan Mimi tetap mengikuti arah jalan itu dengan hati-hati. Peri memperhatikan mereka dari belakang dan memastikan mereka tetap baik-baik saja. Mimi dengan perasaan cemas berkata kepada Kiko. Kiko, jalan ini pasti aman kan? Kiko menjawab. Tenang Mimi, kita pasti keluar dari sini.
Jalan cahaya tiba-tiba bercabang menjadi 3 jalur. Peri berhenti dan menjelaskan bahwa hanya 1 jalur yang benar. Ingat, cahaya akan menuntun, tapi hati kalian yang memilih. Kiko mencoba mendekat cahaya yang ada di jalur kiri, namun cahaya itu mulai meredup. Sementara di sisi lain, Mimi mengarah ke jalur sebelah kanan. Di sana banyak sekali tombol yang mengeluarkan api dan Mimi pun takut. Lalu peri menunjuk jalur tengah yang memiliki cahaya stabil dan mereka bertiga melangkah ke jalur tengah dengan penuh semangat dan berhati-hati. Kiko, aku yakin ini jalan yang benar. Ucap Mimi. Jalur tengah semakin terang saat mereka berjalan. Mimi, sebentar lagi kita akan keluar dari sini. Ucap Kiko. Cahaya muncul dari sisi dinding kiri dan kanan seakan ada sesuatu yang akan terbuka. Mimi terlihat takut, tetapi Kiko memegang tangan Mimi dan berkata, Tenang Mimi, kita pasti keluar dari sini. Peri memperingatkan Kiko dan Mimi. Tetap fokus. Ujian berikutnya hampir muncul. Cahaya mereka memadat dan menjadi sebuah pintu besar. Pintu itu terbuka secara perlahan. Kiko menatap pintu itu dengan rasa penasaran dan wajah yang tegang. Mimi memeluk dirinya sendiri karena takut, tetapi Kiko memegang pundak Mimi untuk menenangkan Mimi. Pintu terbuka perlahan, menampilkan ruangan besar berisi inti cahaya yang sangat cerah dan bersinar terang memenuhi ruangan tersebut. Inti cahaya mengeluarkan suara lembut seperti memanggil mereka. Lalu peri memberitahu Kiko dan Mimi, Inilah ujian terakhir. Keberanian hati. Kiko dan Mimi berdiri di depan inti cahaya. Mimi memandang dengan perasaan takut dan cemas, seakan-akan ia tidak ingin masuk ke dalam. Inti cahaya mengeluarkan sinar terang, dan cahaya itu ingin mengarah ke mereka. Mimi terkejut dengan perasaan takut dan ia mundur ke belakang. Kiko dengan sigap langsung bergerak dan berdiri di depan Mimi untuk melindunginya. Dengan perasaan takut, Mimi langsung memegang tangan Kiko. Tiba-tiba peri berkata, Inti cahaya sedang membaca hati kalian. Jangan takut. Inti cahaya membentuk 2 bola kecil dan mengapung di depan mereka. Kiko mendekat bola cahaya tersebut dan Kiko menyentuh salah satu bola cahaya tersebut. Cahaya mengelilingi Kiko dan cahaya itu menunjukkan kenangan dirinya menolong Mimi saat berada di hutan. Mimi tersenyum kecil melihat kenangan itu karena Kiko sudah baik kepada dirinya. Inti cahaya mulai bergetar seolah-olah inti cahaya ini sudah memutuskan sesuatu. Inti cahaya mengeluarkan pusaran kecil yang mengarah ke Mimi dan Mimi dengan panik menjauh ketakutan. Mimi merasa ketakutan seolah-olah cahaya itu meminta izin kepada Mimi. Lalu peri menjelaskan kepada Mimi. Sekarang, giliran hati Mimi yang diuji. Mimi menelan ludah dan mencoba tersenyum kecil. Cahaya menyentuh Mimi dan memunculkan kenangan saat Mimi kecil ketika Mimi ketakutan. Mimi merasa sangat sedih melihat dirinya kecil yang memiliki rasa takut yang begitu besar. Lalu Kiko memegang bahu Mimi dan memberi keberanian. Kamu gak sendirian Mimi, ada aku di sini. Sekarang kenangan Mimi berubah. Kini Mimi bisa melihat keberanian dirinya yang sudah berani membantu Kiko saat di hutan. Inti cahaya bersinar lebih terang, itu membuktikan bahwa tanda ujian sudah hampir berhasil. Lalu peri berkata, Mimi, hatimu telah menjawab dengan keberanian. Mimi dan Kiko tersenyum kecil sambil menatap inti cahaya. Inti cahaya perlahan turun seperti ingin mendekat kepada mereka. Kiko dan Mimi menatap ke atas dengan terkagum-kagum. Inti cahaya berubah bentuk menjadi sebuah koin emas dan ini merupakan cahaya terakhir. Koin emas perlahan turun ke tangan Mimi dan dengan cepat tangan Mimi menangkap koin itu. Mimi pun tersenyum bahagia. Mimi memegang koin cahaya terakhir dengan tangan gemetar dan perasaan haru bangga atas keberanian dirinya. Kiko berdiri dengan bangga lalu tersenyum melihat sahabat terbaiknya, Mimi bisa berhasil melakukannya. Pusaran cahaya besar muncul kembali di tengah ruangan,
seolah ingin membawa Mimi dan Kiko keluar dari ruangan itu. Peri tersenyum dan berkata, Kalian berhasil? Hah, saatnya kembali. Kiko dan Mimi bersiap masuk ke pusaran cahaya untuk pulang. Kiko, Mimi, dan Peri masuk ke pusaran cahaya yang sangat terang. Mereka berputar cepat di dalam lorong cahaya. Cahaya mendadak padam dan mereka keluar di sebuah ruangan gelap. Mimi bangun dari duduknya dan melihat sekeliling, tampak sekali asing dan berkata, Kita ada di mana, Kiko? Dengan cepat Kiko mengeluarkan 3 koin emas yang sudah ia dapatkan dan koin itu menyala dengan sempurna. 3 koin emas memancarkan cahaya seperti membuka sesuatu di dalam ruangan. Ruangan berubah menjadi versi dunia nyata mereka, tapi sangat kacau sekali, seperti baru saja terjadi bencana. Kiko memegang lengan Mimi yang sedang ketakutan, dan mereka terdiam seperti mendengar suara. Ada sesuatu yang menghalangi kalian kembali. Sesuatu yang masih tersembunyi. Kalian masih penasaran ceritanya? Lanjut part 2 ya. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa like, share ya.